Pensa, kembali lagi di Podcast Pensa. Spend your time with podcast. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Arza. Dan hari ini kita bakal ngapain ya? Ada banyak piala berjejer di belakang. Kalian tahu nggak kita bakal ngapain? Nah, yang nggak tahu aku bakal kasih tahu. Hari ini kita bakal ngewawancarain salah satu murid berprestasi di SMP Negeri 1 Sragen. Ada yang udah kenal belum nih sama orangnya? Yang belum kenal? Yuk kita kenalan. Halo Kak. Halo, Gimana nih? Ayo kenalan dulu Kak. perkenalkan nama saya Yakzan Faik Adausi dari kelas 9A. Nah, di sampingku ini ada Kak Yaksan yang bakal kita wawancarai hari ini. Mulai dari awal ya Kak. Ya, Awalnya kepikiran buat OSN itu IPA tuh gimana? awalnya sih disuruh temen ya, soalnya waktu itu temen saya nyuruh untuk ikut IPS. Soalnya ada perlombaan gitu pada tahun itu. Tapi aku lebih suka milih IPA karena aku sukanya IPA dan IPA itu juga mudah dipahami daripada IPS. Apa alasan kakak milih IPA daripada IPS? Soalnya IPA itu hafalannya lebih gampang, sama emang suka aja sih sama alam-alam tumbuhan hewan gitu. Jadi lebih gampang IPA ya kak daripada IPS? Menurut saya sih iya. Kalau menurutku sih semuanya susah ya. Biasanya kamu belajar buat latihan OSN itu gimana sih? Ada jadwal khusus atau spontan aja? Spontan aja sih, soalnya emang belajarnya itu sesukanya karena emang nggak ada waktunya itu banyak banget, jadi belajarnya sesukanya. Kadang pernah nggak belajar gitu. Jadi gak ada jadwal khusus ya buat belajar OSN ini? Nggak ada. Pas persiapan OSN, kamu biasanya belajar dari mana aja? Belajarnya sih pernah waktu itu lewat bimbel, tapi lebih seringnya sih belajar sendiri. Soalnya lebih suka sendiri aja sambil baca-baca buku yang dikasih sama orang tua. Kenapa nggak bimbel aja? Soalnya kan bimbel kan udah ada guru, jadi sekalian dikasih tutorial untuk mengerjakan soalnya. Karena apa ya, kurang suka aja sih, lebih milih baca buku. Tapi kalau guru lebih memilih catatannya sih, catatan yang diberikan sama gurunya itu. Berarti menurut Kak Yaksan tuh kalau belajar sendiri tuh lebih bisa explore ya? Iya, Lebih enak juga? enak banget. Pas apa bedanya belajar IPA buat OSN sama belajar IPA di sekolah? Kalau IPA buat OSN itu waktunya itu banyak banget, jadi bisa explore ke sana ke sini, kayak bisa pelajari dulu yang mana, seperti belajar untuk tekanan atau pewarisan sifat dulu. Kalau belajar buat materi sekolah itu dikasihnya cuma satu bab, jadi kalau explore itu lebih susah. Jadi susah ya buat explore. Berarti Kak Yaksan ini orangnya lebih suka explore ya? Iya, Kenapa lebih suka explore Kak? karena ya emang sukanya itu belajar lebih banyak sih. Karena kalau belajar cuma sedikit kurang kurang nyaman aja gitu, kurang asik. Berarti sekalian efisien waktu ya Kak? Iya. Selama persiapan, pernah nggak sih kakak tuh ngerasa jenuh atau enggak pengen nyerah aja? Terus gimana caranya kamu bangkit dari saat itu? Pernah sih kalau ngerasa jenuh, tapi kalau nyerah enggak ya. Waktu jenuh itu ya karena emang capek banget belajar terus, kayak waktu udah mau mepet, tapi kayak serasa enggak ada perkembangan. Mengatasinya sih dengan cara kadang tanya-tanya sama orang tua, kalau enggak kakak. Tapi kalau emang pada enggak bisa sih ngobrol sama teman-teman. Berarti tujuannya itu langsung ke orang tua ya Kak? Iya. Semua masalah ke orang tua ya Kak? Iya. Waktu lomba, pernah ada momen nggak sih yang kayak panik, terus nggak yakin sama jawaban tadi? Terus gimana cara kamu ngatasinnya di saat itu? Paniknya sih enggak ya, tapi pernah ada waktu momen paniknya sih ada pas eh, di ruang tunggu. Tapi kalau sudah mulai ujian itu udah enggak panik. Tapi kalau ragu jawaban sih ada, cuman ya udahlah, buat apa, enggak ada gunanya juga dipikirin terus.
Berarti gak usah dipikirin ya Kak yang sudah berlalu. Iya. Kenapa malah nervousnya itu sebelum masuk ruangan lombanya? Nggak tahu kenapa kok nervous gitu. Soalnya kayak nunggu disuruh nunggu, jadi bingung aja. Kalau nunggu itu biasanya tuh kakak tuh belajar atau enggak malah nenangin diri dengan ngegame? Kalau nunggunya sih sambil belajar ya, biar nggak lupa aja materinya. Berarti sekalian dimasuk-masukin materinya ya Mas? Iya. Setelah menang, hal yang Mas rasain pertama tuh apa? Seneng banget atau malah bangga banget sama diri sendiri? Senang sama kaget sih, soalnya waktu itu kan pengumumannya pada tanggal 12 gitu. Pas malam, aku waktu itu lagi main game kan. Teman-temanku itu nge-WA aku kalau aku itu menang. Waktu itu aku nggak tahu menangnya apa, tapi pas dikasih tahu di WA dia bilangnya menang OSN. Jadi waktu itu aku lihat dan aku nggak percaya banget sama hasilnya. Bahkan orang tua aku aja juga nggak percaya kalau aku bisa menang OSN itu. Berarti Kak Yaksan tuh lupa ya malah kalau ikut OSN IPA. Nggak lupa sih, cuman ya kayak biarin aja lah. Soalnya ya udah kurang percaya gitu sama hasilnya. Kenapa kurang percaya sama hasilnya Kak? Soalnya waktu itu cuman ngerjain biologinya aja. Fisikanya cuman ngerjain 2 aja. Biologi itu ngerjain 25, fisikanya kalau enggak 2 itu 4. Berarti soalnya tuh susah banget ya Kak? Eh, soalnya susah sih enggak, tapi karena aku lebih banyak belajar biologi, fisikanya belajarnya dikit. Berarti lebih enak belajar biologi ya daripada fisika? Iya, karena aku lebih suka menghafal sama memahami materi-materi tentang alam dan tumbuhan sih. Berarti suka ngehafal. Kakak ada nggak sih tips and trick menghafal? Menghafalnya sih tergantung sama cara kita belajar sih. Kalau aku menghafal itu di tempat, kadang belajar menghafalnya itu di tempat yang sepi biar enggak mengganggu hal-hal lain. Nah kalian bisa ikuti nih tips and trick menghafal dari Kak Yaksan. Lalu dari perjalanan OSN ini, hal terbesar apa yang pernah kakak pelajarin? Hal terbesarnya sih jangan pernah ragu ya untuk mencoba. Waktu itu aku juga mencobanya juga karena iseng. Sama jangan pernah menyerah juga, karena soalnya jangan pernah menyerah juga agar hasilnya itu baik. Berarti jangan nyerah dulu ya sebelum mencobanya guys. Lalu siapa orang yang paling berperan besar dalam perjalanan OSN kakak ini? Yang berperan besar sih orang tua sama kakak sih, karena orang tua itu juga membantu pembelajaran IPA. Karena ayahku itu guru IPA, jadi dia membantu saya untuk belajar. Terus kakakku juga dia bantu juga ngajarin biologi biar tahu. Waktu itu pernah diajarin biologi, dikasih catatan sama diajarin langsung gitu. Berarti support terbesar tuh dari keluarga ya kak? Betul banget. Mau nanya nih, keluarga kakak tuh suka IPA semua atau gimana ini? Apa itu? Ayah sama kakak sih yang suka. Kalau ibu sih lebih ke guru bahasa, dia itu guru bahasa Indonesia. Jadi dia lebih mungkin suka bahasa Indonesianya. Kalau disuruh menggambarkan pengalaman OSN dalam satu kata, itu apa dan kenapa? Untuk satu kata mungkin keren, soalnya hasilnya itu yang bikin keren sama proses dari awal sampai akhir itu yang mengagumkan banget sih. Berarti menurut kakak tuh OSN tuh keren banget ya? Iya. Menurut kakak, kenapa sih penting buat anak zaman sekarang tuh masih bisa tertarik sama sains? Soalnya masih bisa tertarik sama, soalnya biar anak-anak tahu tentang cara kerja dunia dan alam gitu. Jadi tetap penting ya buat anak zaman sekarang tertarik sama sains. Penting banget. Terakhir nih, kasih pesan dan motivasi buat teman-teman Spensa yang mau ikut OSN tahun ini. Pesannya itu jangan
Jangan takut untuk mencoba dan jangan pernah menyerah saat melakukan hal tersebut. Karena hal pertama yang sangat susah itu adalah mencoba. Nah, jadi jangan menyerah sebelum mencoba ya guys. Nah, gimana nih guys podcast kita kali ini? Seru nggak? Kalau menurut kalian seru, jangan lupa pantau podcast Pensa yang lain ya. Sekian dari aku Arza dan narasumber aku Kak Yaksan. Sekian, terima kasih. Bye-bye.